Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhat talabah, nuwasil darsana fil aqidah min kitabul ilmi. Nadkhul fi raqam 11 min fatawa haula al-ilmi. Su'ila fadilatuhu, su'ila Syekh rahimahullah. Syekh rahimahullah ditanya, masuk pada poin 11. Dzukira an Ibnul Wazir, dinukil dari Ibnul Wazir rahimahullah, anna ashaba Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali lam yahfadhu al-Qur'an al-Karim. Bahwa para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mereka tidak hafal Al-Quran. Wa kadzalika ma warada 'anil a'immah. Begitu juga yang diriwayatkan dari beberapa imam seperti Utsman bin Abi Syaibah ala qadrihi annahu lam yahfaz Al-Quran. Bahwa mereka tidak hafal Al-Quran. Al-asya'u allati tad'u ba'da talabatil ilmi li tarki hifdzi kitabillah. Dan ini adalah perkara-perkara yang membuat sebagian para penuntut ilmu meninggalkan hafalan Al-Quran. Hal hadza sahih? Apakah pernyataan ini benar? Maka Syekh rahimahullah menjawab, ana astab'id. Saya berlepas diri dari tuduhan-tuduhan seperti itu, bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mereka sahabat-sahabat yang tidak hafal Al-Quran. Jadi Syekh rahimahullah itu berlepas diri dari tuduhan seperti itu. Artinya tuduhan itu tidak benar. Bagaimana tuduhan itu dilayangkan kepada para sahabat khulafaur rasyidin, sedangkan mereka mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW bahwa mereka adalah pendapatnya bisa diambil sebagai hujjah. Bagaimana mereka tidak hafal Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu dikumpulkan di zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana mereka tidak hafal Al-Quran, sedangkan Al-Quran dikumpulkan, mulai disempurnakan setelah Abu Bakar, yaitu zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi tuduhan ini tidak benar. Tentunya mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Tapi tidak seperti zaman kita, orang hafal Al-Quran itu dicari sebagai imam masjid. Orang yang hafal Al-Quran itu ditampilkan dalam lomba dan seterusnya. Kemudian yang ke-12, arju min fadilatikum, saya mohon penjelasan dari Anda, hafizakumullah ta'ala, tawdihul manhaj as-sahih, kejelasan manhaj yang benar fi talabil ilmi fi mukhtalifil ulum asy-syar'iyyah, dalam mencari ilmu dalam banyak perbedaan bidang ilmu syar'i. Jazakumullahu khairan wa ghafara lakum. Semoga Allah membalas Anda. Maka arahan beliau mengenai manhaj yang benar dalam menuntut ilmu dengan banyaknya cabang ilmu syar'i. Yang pertama adalah mempelajari ilmu tafsir. Mempelajari ilmu tafsir. Kemudian yang kedua adalah ilmu sunnah. Mempelajari hadis. Maka dimulai dari hadis-hadis yang paling sahih, seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baru kemudian dari hadis-hadis yang lain. Kemudian yang ketiga, ilmu al-aqaid. Setelah Al-Quran, tafsir, kemudian hadis, kemudian akidah, ilmu akidah. Bisa dimulai dari kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, termasuk kitab yang antum pelajari tentang akidah, yaitu Al-Jadid fi syarh kitab Tauhid. Al-Jadid itu adalah penjelasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang keempat mengenai fikih, maka antum pelajari fikih berdasarkan negara antum mayoritas menganut mazhab apa. Misalnya negara kita yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i, kita pelajari itu.
Ya, karena memang penduduk di Indonesia itu mayoritas fikihnya adalah mazhab Syafi'i, tapi akidahnya itu menyimpang dari akidahnya Imam Syafi'i. Ya. Itu arahan beliau yang pelajari tafsir, hadis, kemudian akidah, kemudian fikih. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Su'ila fadilatuhu, yang ke-13, Syekh rahimahullah ditanya, mata yakunu talibul ilmi muttabi'an li madhhab al-Imam Ahmad? Kapan seorang penuntut ilmu dikatakan sebagai penganut madhab Imam Ahmad? Dan mayoritas ya di Saudi itu madhabnya Imam Ahmad. Ya, maka beliau menjawab, dalam mengenai ini itu ada dua hal. Yang pertama adalah mazhab syakhsi, yang kedua adalah mazhab istilahi. Mazhab syakhsi artinya adalah orang yang mengikuti langsung imamnya. Ya, misalnya Imam Ahmad berarti langsung mengikuti Imam Ahmad. Imam Syafi'i langsung mengikuti Imam Syafi'i. Apapun yang dimiliki oleh beliau diikuti. Itu mazhab syakhsi. Kemudian mazhab istilahi adalah mengikuti orang-orang yang mengikuti beliau. Jadi tidak mengikuti secara langsung. Seperti orang-orang di kita, ya mazhab Syafi'i itu mayoritas adalah mazhab istilahi. Jadi mengikuti orang-orang yang bermazhab Imam Syafi'i. Oke, maka lihat ya dua hal ini, dia lebih dominan yang mana? Ya, tapi ketika dia ya karena pada hakikatnya para imam sendiri yang maupun Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, yang mereka sangat melarang keras mengikuti mereka jika tidak tahu dalilnya. Atau bahkan jika ada dalil yang sahih ya ikut ya dalil yang sahih, ya jangan ikuti mereka. Karena penjawabannya ini sangat berat. Kemudian yang keempat, su'ila fadilatul syekh ditanya, ma taujihu fadilatikum, ya apa arahan anda li talibil ilmi al-mubtadi hal yuqallid imaman min a'immatil madzhab am yakhruj anhu? Bagi penuntut ilmu pemula, ya apakah mereka dianjurkan mengikuti seorang imam dari imam-imam mazhab atau tidak? Maka Syekh rahimahullah menjawab, ya tentunya bagi seseorang yang pemula, yang masih tahap menuntut ilmu, ya tahap awal, ya maka dibolehkan dia mengikuti salah seorang imam atau bahkan mengikuti hanya seorang guru. Ya. Mengikuti seorang guru sampai kemudian dia mendapatkan ilmu dari guru tersebut. Ya, kemudian baru dia mempelajari hadis-hadis yang sahih, ya tinggalkan hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang menentang hadis sahih. Dan ya boleh ya ketika memang dia masih pemula. Kemudian yang ke-15, ma ra'yu fadilatikum fi ba'di talabatil ilmi? Apa pendapat Anda mengenai sebagian para pencari ilmu alladzina qad jama'u ususal ilmi fil aqidah wa ma'rifatil ahkam al-fiqhiyah akhlan minal ulama, ya, yang mereka ambil ya beberapa dasar yang mereka miliki dasar dari akidah, hukum dan seterusnya. Falyakumuna bid-da'wa fil masajid, apakah dianjurkan untuk mendirikan dakwah di masjid am yantadhiruna hatta yakuna indahum idzin resmi, atau menunggu sampai adanya izin resmi dari al-jihah al-mukhtassah, ya, dari lembaga dakwah pemerintah, ya. Jadi ini pertanyaannya, ketika seorang sudah memiliki ilmu, apakah dia langsung berdakwah di masjid atau menunggu izin resmi? Ya, maka Syekh rahimahullah menjawab tentunya lebih baik adalah menunggu izin resmi. Artinya agar tidak menyimpang menyesatkan umatnya. Sama seperti seorang guru ketika mau mengajar satu lembaga, ya dia dites dulu, diuji dulu, ya apakah satu pemahaman atau tidak, ya, bagaimana mengenai akidahnya. Kalau lulus dia bisa mengajar di lembaga itu, kalau tidak dia tidak mengajar di lembaga itu, ditolak, ya. Maka begitu juga itu lebih baik ya, seperti itu. Tapi ini tentunya di Saudi ya tentunya sudah ya bagus dari si itu, dan memang pemerintah yang memperhatikan hal itu. Tapi di negara kita
Ya, belum. Ya, di negara kita belum. Bahkan mayoritas masih orang-orang yang campur. Ya. Kemudian yang ke-16 adalah su'ila fadilatuhu kathrut al-as'ila an kayfiyatit talab wa bi ayyi syai'in yabda min man arada ay yatlub al-ilma bi ayyi al-mutun yabda hifdhan. Ya, maka banyak pertanyaan mengenai tata cara dalam mencari ilmu, dari mana memulai, begitu juga dari matan mana yang mulai menghafal. Fama tawjihukum liha ulai talaba, apa arahan Anda mengenai ya pelajar tersebut, jazakumullah khairah. Maka Syekh rahimahullah menjawab, yang pertama adalah hendaknya dia bagi mencari ilmu adalah dengan cara talaki. Ya, langsung dia menyodorkan, ya langsung belajar kepada satu guru mengenai satu kitab sampai khatam. Ya, maka talaki ini memiliki dua faedah. Yang pertama adalah lebih cepat mendapatkan ilmu. Ya, kemudian yang kedua adalah faedahnya lebih dekat kepada kebenaran. Ya. Adapun selain talaki secara umum, yang pertama ya dianjurkan sebelum menghafal matan yang lain adalah menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua menghafalkan matan-matan hadis yang ringkas. Ya. Seperti Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi ini ya antum sudah menghafal ya. Kemudian yang ketiga ya hafalkan matan-matan fikih. Ya, jadi yang pertama ya hendaknya dia belajar dengan cara talaki. Kemudian yang kedua ya dianjurkan untuk menghafal Al-Quran terlebih dahulu sebelum menghafal matan-matan yang lain. Kemudian yang kedua ya hafalkan matan-matan hadis yang ringkas, dan yang ketiga matan-matan fikih. Kemudian yang ke-17, su'ila fadilatu ma tariqatu talabil ilmi biikhtisar. Bagaimana cara menuntut ilmu secara ringkas? Maka saya menjawab, yang pertama adalah ihris ala hifzi kitabillah. Yang pertama adalah bersungguh-sungguhlah dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, ihris ala hifzi ma tayassara min sahih sunnah. Yang kedua adalah bersungguh-sungguhlah dalam menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang ketiga, ihris ala tarkiz wa thabat. Kemudian yang ketiga adalah fokus dan sabar dalam mencari ilmu. Yang keempat, ibda bisigharil kutub, mulai dari kitab-kitab yang kecil, ya, yang ringkas, yang tipis, ya, sebelum kitab-kitab yang tebal. Kemudian yang kelima, ihris ala ma'rifati usulil masail, fokus perhatian kepada pengetahuan mengenai pokok-pokok masalah dan kaidahnya. Kemudian yang keenam, naqish al-masail ma'a syekhik. Yang keenam adalah diskusikan masalah-masalah baik itu mengenai fikih ya atau halal haram dengan gurumu, saran beliau. Kemudian yang ke-18, an hukmi ta'allumil lughah al-injiliziyah fil waqtil hadir, hukum mengenai mempelajari bahasa Inggris di zaman sekarang. Ya, maka saya menjawab, jika memang itu untuk wasilah dakwah, ya maka itu dibolehkan kita mempelajari bahasa Inggris. Dengan syarat setelah kita mempelajari bahasa Arab. Ya. Meskipun alasan yang mempelajari bahasa Inggris itu untuk dakwah, tetapi ya sebelum berdakwah kita tentunya harus berilmu, dan sebelum untuk mendapatkan ilmu tersebut ya kita harus mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu. Ya, kalau antum sudah mempelajari bahasa Arab kemudian ingin memperluas dakwah, ya maka dibolehkan yang mempelajari bahasa Inggris. Ya, itu saran dari beliau. Kemudian yang ke-19, wasu'ila fadilu an hukmi musyahadatil aflam at-ta'limiyah, hukum mengenai tontonan film-film edukasi allati qad takunu fiha nisa wa khususan aflam ta'allumil lughah al-injiliziyah, yang mana terkadang dalam film tersebut terdapat wanita, ya khususnya film-film pembelajaran dalam bahasa Inggris. Ya, bagaimana hukumnya? Ya, saya menjawab boleh. Ya, boleh.
Ya, karena tujuannya adalah untuk edukasi, ya, pembelajaran. Baik, kemudian yang ke-20, wa su'ila fadilatuhu kathura 'inda syabab as-salih al-qaul bi'adami taqlid mustaniddina ila ba'da aqwali Ibnu Qayyim alaihi rahimahullah, fama qaulukum. Banyak di kalangan para pemuda saleh yang mereka mengatakan tidak boleh taklid, ya, kepada sebagian ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka apa pendapat Anda? Ya, kemudian Asy-Syaikh menjawab, al-haqiqah innani u'ayyidu hadza. Ya, sebenarnya saya juga ingin memperkuat pendapat ini. Annal insan la yarkan ila taqlid, bahwa seseorang itu tidak dibebankan dengan taklid, mengikuti. Li'annal muqallid qad yukhti. Ya, karena orang yang diikuti itu terkadang salah. Ya, ini ya, padahal Imam Ibnu Qayyim, imam besar, ya, Syekhul Islam, ya, itu terkadang salah. Ya, karena memang ya itu manusia, ya. Ya, maka kita tidak dianjurkan, ya, apalagi mengikuti ustadz, ya, mengikuti kiai, salah satu persen itu juga tidak dibenarkan. Kita mengikuti selama mereka benar. Ketika tidak benar, ya kita tidak diikuti. Yang wajib kita ikuti itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Ya. Apapun ya perilaku beliau, ya tata cara bicara beliau, perkataan beliau, ya, Rasulullah SAW itu ya kita ikuti semuanya. Ya. Jangan sampai kita mengikuti satu ustadz, kemudian kita membantah, ya, atau menolak beberapa contoh dari Rasulullah. Ini tidak dibenarkan. Itu saja dulu, ya. Syukran lakum wa jazakumullahu khaira ala husni ihtimamikum wa husni istima'ikum, fa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.